Pemirsa Kompas Dewata, Sapa Bali Pagi masih menemani pagi hari Anda. Seperti yang saya sering cek di media sosial, Bapak dan juga Ibu, ini berkaitan sama topik yang kita bahas hari ini, yakni adalah Bali Mandiri Energi dengan energi bersih. Yang lagi ramai menjadi pembahasan di media sosial itu adalah terkait dengan mobil dan juga motor listrik atau transformasi transportasi kendaraan hijau. Mungkin boleh dijelaskan tentang hal tersebut, diluruskan kepada masyarakat nih, Prof. Jadi Pak Wayan Koster sebagai Gubernur Bali itu sudah memiliki pemikiran yang jauh ke depan dan memang dibutuhkan. Buktinya kemarin seperti G20 yang dilaksanakan di Bali, itu kan semua kendaraannya menggunakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Nah, tahun 2019 begitu Pak Koster dilantik sebagai Gubernur sudah membuat Peraturan Gubernur nomor 48 tahun 2019 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Nah, artinya apa yang dipikirkan Pak Koster itu ternyata memang benar dibutuhkan. Tidak hanya dibutuhkan oleh masyarakat Bali, juga dibutuhkan oleh dunia. Iya. Nah, mungkin pada saat event G20 di Bali itu dilihat bagaimana suksesnya kita melaksanakan event ini, kemudian juga diketahui bahwa Bali memiliki regulasi tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Sehingga nanti pada tanggal 14 Maret itu ada konferensi internasional yang diselenggarakan oleh Bank Dunia terkait dengan transformasi transportasi hijau. Jadi Pak Koster diundang sebagai salah satu tokoh dunia untuk berbicara di sana. Bagaimana munculnya ide sehingga keluar regulasi terkait dengan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Berarti kita kan bangga punya gubernur. Bangga, luar biasa. Tokoh dunia. Karena saya baca sendiri. Undangannya di dalam undangannya itu, jadi dari berbagai negara seperti dari Brasil, malah ada yang diundang dari Ukraina. Untuk bicara terkait dengan transformasi transportasi hijau. Jadi apa yang disusun, kemudian apa yang direncanakan dan apa yang diprogramkan itu memang untuk kepentingan Bali dan malah untuk kepentingan dunia. Untuk mensupport bagaimana kita meningkatkan kualitas pariwisata kita. Ya, benar sekali Pak. Terutama waktu G20 itu, itu benar-benar menjadi perbincangan sekali di luar. Karena mobil listriknya keren-keren gitu kata orang-orang. Motor listriknya juga keren-keren gitu. Nah, terkait dengan kendaraan atau transportasi hijau ini, saat ini yang sedang kita pakai ini kan berbasis baterai seperti itu ya. Yang juga jadi pertanyaan itu adalah terkait dengan limbah baterainya. Seperti apa, akan diolah di Bali kah atau gimana itu Pak Putu? Sebelum barangkali lanjut kepada limbah baterai, saya sebetulnya ingin mengajak kepada kita semua, mari kita berikan apresiasi yang baik kepada langkah Bapak Gubernur, karena langkah besar ini adalah menuju kepada kemuliaan di masa yang akan datang. Dalam konteks bagaimana kita melakukan upaya untuk membersihkan lingkungan, menyehatkan manusianya seperti Bu Putri tadi sudah sampaikan, yang kemudian ke depan akan menjadikan SDM dan manusia Bali unggul ke depannya. Nah, terkait dengan transformasi transportasi hijau, jadi ini memang satu langkah yang memerlukan satu pembiasaan. Karena sama dengan halnya dengan kita, apabila kita memulai sesuatu yang baru, seringkali kita belum apa-apa kita udah alergi. Ya benar. Alergi terhadap perubahan gitu biasanya. Tetapi mari kita sikapi dengan positif. Segala perubahan harus kita maknai dengan baik. Pertama, terkait dengan bagaimana kita mengubah kebiasaan dari kendaraan yang sebelumnya berbahan bakar fosil menuju kepada yang berbahan bakar listrik. Banyak orang juga mengatakan, gimana bahayanya ya? Ibu aja tadi menyampaikan, saya kok ngeri-ngeri pakai listrik dan sebagainya. Nah, ini
dalam konteks nanti Ya, melakukan satu pembiasaan. Kalau dengar listrik, soalnya Bapak takutnya kan nanti lagi naik motor kesetrum, lagi nyetir kesetrum. Sederhananya begitu. Apalagi musim hujan ya Bu ya. Tapi itu tentu nanti kemajuan teknologi dan kerja para ahli yang akan menjawab. Jadi sampai sekarang pun proses itu masih dilakukan. Bagaimana melakukan penyempurnaan sehingga kendaraan itu betul-betul aman dan nyaman untuk dipergunakan. Betul. Nah, tentang limbahnya sendiri, ini termasuk masih di dalam proses untuk nanti dikelola. Pastilah karena kita berupaya untuk melakukan perbaikan dan pembersihan lingkungan, jangan sampai karena upaya itu kita justru membuat limbah yang mengotori lingkungan lagi. Membahayakan lagi. Membahayakan Ya. lagi. Yang tadi itu berbasis baterai kan mungkin ada zat radioaktifnya yang nanti kalau dibuang sembarangan juga akan mencemari lingkungan. Mungkin itu perlu diperkecil kemungkinannya, Kenten. Jadi berbagai upaya. Jadi kalau secara umum kita lihat bahwa kategori limbah B3 yang berbahaya ini memang harusnya nanti dilakukan satu proses yang sangat ketat. Pertama, di mana tempat dia boleh dilakukan pengolahan. Kemudian mencegah sekecil mungkin kebocoran yang terjadi akibat daripada pengolahan tersebut. Baik. Ini pasti masih dalam proses. Mungkin kalau kita bicara tentang baterai, jangan disamakan dengan baterai yang baterai sekarang. Baterai besok habis. Baterai remote. Remote. Baterai jam. Baterainya, kendaraan bermotor itu kalau kita amati sampai saat ini kan 6 sampai 8 tahun. Iya, saya sempat baca 10 sampai 12 tahun bahkan Garansinya malah 5 tahun kan. Iya. Artinya kan udah 2 kali lipat masa garansi. Betul. Sehingga tidak seperti baterai yang sekarang kita gunakan. Iya. Jadi sekarang pakai 1 bulan atau berapa minggu. Sudah buang. Sama yang jadi pertanyaan juga di masyarakat itu adalah terkait dengan penyediaan spare part atau alat-alatnya. Apakah hal tersebut nantinya mudah dijangkau sama masyarakat, mulai dari harga, kemudian dari kualitasnya? Itu biasanya jadi pertanyaan gimana Pak? Ya, kalau kembali kepada itu seperti yang saya katakan di awal, mari kita niati. Niat kita yang harus kita pakai sama saja dengan kita sekarang membeli mobil. Kalau kita juga berpikir kalau saya punya mobil nanti bengkelnya di mana gitu. Ya nanti otomatis dia akan mengikuti, semua proses akan mengikuti, spare part juga dibuat dalam jangkauan yang benar, termasuk juga bagaimana upaya untuk menekan harga. Pemerintah sekarang kan sedang berupaya untuk itu. Karena tujuan mulia tadi supaya nanti ke depan energi atau polusi yang timbul akibat pekerjaan mesin ini menjadi ditekan serendah-rendahnya. Itu dia. Baik, tentunya kita tunggu ya terkait dengan penyiapan-penyiapan hal tersebut mulai dari SDM dan juga alat-alat lainnya itu tadi. Kalau saya tanya terkait dengan respon masyarakat, Bu, respon masyarakat terkait dengan program atau kebijakan baru dari pemerintah tentang Bali Energi Bersih ini. Apakah juga sudah memikirkan dampak yang baik untuk ke masyarakat nantinya, terutama dari sisi kesejahteraan dan juga kesehatannya? Nanika, kecerdasan seorang pemimpin ketika membuat suatu sistem atau pola itu tidak hanya baiknya yang dipikirkan, tetapi dampak sampingnya itu apa? Ada nggak yang merusak lingkungan, yang berdampak kepada sumber daya manusianya? Kalau ada, bisa nggak diperkecil? Nah, ini penting juga kritisnya masyarakat. Jadi masyarakat ketika pemerintah membuat sistem pasti kepo kan, banyak pertanyaan. Ini kan enak di media sosial nih, nanti nggak begini Pak, ini itu mungkin diinventarisir sehingga masukan-masukan dari masyarakat itu bisa dipikirkan oleh para ahlinya yang ada di Bali, kemudian untuk memperkecil dampak buruknya dari satu sistem yang akan diterapkan di masyarakat itu. Jadi bagus sebenarnya. Banyak pertanyaan ini nanti sampai bahkan masyarakat saking kritis dan cerdasnya, nanti baterainya gimana? Nah, nanti Bali jangan sampai jadi tumpukan baterai-baterai usang yang seperti itu. Itu bagus. Mungkin kalau bisa menemukan nanti baterainya pun bisa didaur ulang menjadi sesuatu yang bermanfaat. Atau misalnya Bali bisa menemukan baterainya bisa dipakai seumur hidup, tinggal cas saja terus. Kalau memungkinkan sekali beli baterai pakai terus kan, tinggal perlu tenaga listriknya kan bisa. Yang penting apa? Serius. Dan Ibu senang sekali Bapak Gubernur itu merangkul semua
para ahlinya itu putra-putra Bali. Makanya Ibu juga berharap sayang, jadi putra-putra Bali yang belajar, yang bekerja di luar negeri, punya keilmuan, walaupun hujan batu di negeri kita, kalau bisa yuk pulang yuk bangun negeri kita. Profesor Damri dulu beliau kuliahnya di Jerman, di situ udah iming-iming gaji gede, tetapi demi kecintaannya pada Bali, Pak Gubernur bilang Pak Damri di sini saja, ya lalu beliau di sini ikut membangun Bali. Ikut membangun Bali, dan tentunya untuk berkaitan dengan Bali Mandiri Energi ini tidak hanya berdampak untuk kesehatan itu tadi, tapi bagi pariwisata juga, Bu. Ya betul, betul sangat. Boleh. Jadi kelasnya akan otomatis meningkat. Jadi salah satu konsep prinsip sustainable tourism itu adalah dinilai dari green tourism-nya. Iya betul. Green itu muncul dari salah satunya juga ke transportation, green transportation. Oke, Yang baik. didukung oleh infrastruktur menuju ke situ. Gitu. Iya. Dan salah satu sebagai penanda Bali era baru di bidang pariwisata adalah pariwisata budaya berkualitas dan bermartabat. Nah itu. Melalui peraturan daerah tentang standar kepariwisataan, kemudian melalui peraturan gubernur tentang pelaksanaan kepariwisataan. Ini udah ditata semua oleh Pak Koster. Nanti kita akan bicara khusus terkait dengan pariwisata. Baik, kita akan bicara khusus terkait dengan pariwisata setelah ini, Pak, atau pertemuan kita berikutnya, sesi sesi berikutnya. berikutnya. Ya, karena itu adalah hal yang menarik ya, apalagi tadi disebutkan bahwa Bali Mandiri Energi dengan energi bersih ini menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pariwisata kita menjadi lebih baik lagi seperti itu. Sebentar lagi akan kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan kebijakan apa lagi selain energi yang bersih ini, serta target kapan ya kira-kira ini bisa terrealisasi dan juga dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Tetap di Sapa Bali Pagi.